Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Nama saya Nur Hasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tarawih, dan sholat sunnah tahajud. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama yang saya akan jelaskan, ini sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dikerjakan ketika mengiringi atau menyertai sholat fardu atau sholat wajib. Dan sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Dan yang kedua, sholat sunnah rawatib gairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dikurang tekankan pelaksanaannya. Dan pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini kan ada dua tadi kan, sholat sunnah rawatib muakkad. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan yang kedua 2 rakaat sebelum sholat zuhur, dan yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat zuhur, dan yang keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan yang kelima 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan yang kedua tadi sholat sunnah rawatib gairu muakkad. Ini pelaksanaannya, yang pertama 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Dan yang ketiga 4 rakaat sebelum sholat asyar. Dan yang keempat ini 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum isya. Jenis sholat sunnah rawatib ini, yang pertama sunnah qobliyah, sebelum, adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Dan yang kedua sunnah ba'diyah, setelah, adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat wajib. Selanjutnya sholat tarawih. Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad, penting bagi laki-laki dan perempuan. Boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Dan sholat tarawih ini dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaatnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ada 8 rakaat. Umar bin Khattab mengerjakannya sampai 20 rakaat. Amalan Umar bin Khattab ini disepakati ijma'. Menurut pendapat lain, sholat tarawih juga biasa dilakukan sampai 36 rakaat. Selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud ini ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam. Sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktunya sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Sholat ini dikerjakan di waktu malam hanya dapat disebut sholat tahajud, dengan syarat apabila dilakukan sudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Jadi apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka ini bukan sholat tahajud, akan tetapi sholat sunnah saja, seperti witir dan sebagainya. Ini ada sepertiga pertama, yaitu dikira-kira dari jam 7 sampai dengan jam 10. Ini saat utama. Dan yang kedua sepertiga kedua, yaitu dikira-kira dari jam 10 sampai jam 1. Ini di saat yang lebih utama. Dan yang ketiga sepertiga, yaitu dikira-kira dari jam 1 sampai masuknya subuh. Ini adalah saat paling utama. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Sari dengan nomor induk mahasiswa 119030331. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sholat sunnah duha, sholat id, dan sholat tahajud. Pembahasan pertama yaitu sholat duha. Apa sih sholat duha itu? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada saat waktu matahari sedang naik. Sholat ini dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat.
boleh 4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat. Nah, waktu sholat duha ini kira-kira saat matahari sedang naik kurang lebih 7 hasta atau sekitar pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Bacaan dalam sholat duha pada rakaat pertama ialah membaca surah Asy-Syam, dan pada rakaat kedua membaca surah Ad-Duha. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat id atau sholat hari raya. Sholat id ini ada dua, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Sholat hari raya Idul Fitri ini dikerjakan pada tanggal 1 Syawal, sementara sholat hari raya Idul Adha ini dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, waktu sholat id dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Kedua sholat hari raya tersebut hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dikuatkan atau sangat ditekankan bagi laki-laki dan perempuan, baik bermukim maupun musafir. Sholat ini boleh dikerjakan sendirian, tetapi sebaiknya dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah mengenai ketentuan pilihan yang lebih baik di antara dua hal yang belum dapat ditentukan baik dan buruknya. Biasa orang-orang itu menyebut sholat istikharah ini sholat untuk meminta petunjuk. Nah, sholat istikharah ini lebih utama jika dikerjakan seperti sholat tahajud, yaitu pada malam hari, dan dikerjakan seperti sholat biasa. Sesudah selesai sholat dengan sempurna, kemudian dengan terus berdoa dengan doa istikharah, dan sesudah berdoa hendaklah memilih dalam hati mana kecenderungan di antara dua hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 119030007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat istisqa, sholat gerhana, dan sholat tasbih. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Apa sih itu sholat istisqa? Nah, sholat istisqa adalah sholat sunnah untuk memohon hujan dan disunahkan bagi orang-orang mukim atau mufasir dikala sangat menghajatkan air karena tidak ada hujan atau keputusan air dari sumbernya. Ada 3 cara melaksanakannya, yaitu 1. Berdoa saja sembarang tempat dan waktu dengan suara yang nyaring dan atau lemah. 2. Menambah doa istisqa mohon turun hujan pada khutbah Jumat. Yang ketiga, dengan sholat 2 rakaat yang disertai dengan khutbah. Baiklah, selanjutnya yaitu sholat 2 gerhana atau kusufain. Apa sih itu sholat kusufain? Nah, sholat kusufain adalah sholat 2 gerhana, yakni sholat karena gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau gerhana bulan kita lakukan sholat kusuf, dan kalau gerhana matahari kita lakukan sholat kusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu melaksanakan sholat gerhana matahari yaitu dari timbulnya gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa atau sampai terbenam. Sedangkan sholat gerhana bulan waktunya itu mulai dari terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan tampak utuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang sholat tasbih. Apa sih itu sholat tasbih? Sholat sunnah tasbih ialah sholat sunnah yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mamanya Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muthalib. Sholat tasbih ini dianjurkan mengamalkannya kalau bisa tiap-tiap malam. Kalau tidak bisa tiap-tiap malam, maka sekali seminggu. Kalau juga tidak sanggup untuk melakukan sholat tasbih sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali.
atau setahun sekali. Dan jika kalau tidak bisa atau tidak sempat sekali setahun, setidaknya sekali seumur hidup. Ada 2 waktu pengerjaan sholat tasbih ini. Yang pertama, kalau dikerjakan pada siang hari, hendaklah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 malam. Yang kedua, kalau dikerjakan pada malam hari, hendaklah 4 rakaat itu dijadikan 2 salam. Sholat ini disebut sholat tasbih karena di dalamnya dibacakan tasbih dalam 4 rakaat berjumlah 300 tasbih. Cukup sekian materi dari saya, selebihnya akan saya kembalikan kepada moderator.